Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa murid Tuhan Yesus pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka menangkap secara letterlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus secara kasar. Tuhan kan bersabda, kalau engkau tidak makan dagingku, minum darahku, kamu tidak bisa menjadi muridku. Nah, mereka yang pergi meninggalkan Tuhan itu menangkapnya ya seperti kita makan daging, minum darah. Ya memang ada ya makan daging korban, darah korban, tapi kan dari binatang. Kalau dikorbankan, ya mereka makan. Seperti korban pada waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, dibebaskan oleh Tuhan untuk menuju tanah terjanji. Mereka mengorbankan lembu atau domba yang baik, umur setahun, dan memanggangnya tanpa bumbu dan memakannya. Nah, para murid itu memikirkan demikian. Loh, perkataan ini kok keras ya? Suruh makan daging dan minum darah Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan ingin supaya yang dimaksud itu, Tuhan kan mengorbankan dirinya supaya kita manusia selamat dengan ya wafat disalib. Wafat disalib kan juga keluar darahnya, ditombak, keluar darah. Jadi pengorbanan Tuhan itu membuat manusia hidup, membuat manusia selamat. Kalau pengorbanan kepada dewa-dewa supaya dewa-dewa tidak marah. Karena sudah ada yang dikorbankan atau binatang atau apa. Supaya dewa-dewa tidak marah. Sekarang sudah mungkin tidak terjadi ya. Tapi puluhan tahun dulu terjadi. Kalau mau membuat rumah yang bertingkat berapa atau jembatan yang melalui sungai, itu biasanya sebelum dibangun itu ada korban dulu, menyembelih kerbau atau sapi dan kepalanya ditanam di situ. Baru orang-orang mau bekerja karena penghuni tempat itu tidak marah. Sudah diberi ya kepala kerbau, kepala sapi. Dulu saya masih ingat, tapi sekarang sudah orang tidak memikirkan itu lagi, membangun apa saja ya sudah bangun. Kurang memikirkan hal-hal yang di belakang kehidupan ini. Saya baru merenung-renungkan dan belum mendapat arti metaverse. Sekarang anak muda sering bicara metaverse. Meta itu yang di belakang. Verse itu apa ya? Tapi metaverse, adi kodrati. Jadi di belakang kodrat itu adi, yang agung. Jadi belakang yang nampak itu. Nah, kita diminta memikirkan hal yang lebih dalam, hal-hal yang rohani di situ. Nah, sabda Tuhan itu demikian. Tuhan mengorbankan diri, bukan dia makan dagingnya, minum darahnya. Tetapi dia maksudnya dia wafat disalib dan ya wafat dan kemudian supaya kita selamat. Dia mengorbankan supaya kita selamat. Kita ditebus, kita diselamatkan. Maka dia sang penebus, sang penyelamat. Dan Tuhan mengatakan demikian dalam perjamuan terakhir. Pada waktu makan bersama, perjamuan terakhir itu. Yesus kan mengatakan roti, inilah tubuhku.
waktu minum anggur, inilah darahku. Nah, sekarang kalau kita ikut Ekaristi kan mengenangkan itu, menghadirkan kembali. Tuhan memberikan dirinya untuk kita manusia supaya kita hidup, supaya kita selamat, supaya kita ditebus dari dosa-dosa kita. Karena kita sebelumnya dikuasai, digadekan di tempat setan, ditebuskan penggadean. Nah, Tuhan mau menebus kita dengan hidupnya. Setiap kita Ekaristi, kita mengenangkan Tuhan menebus aku, menyelamatkan aku. Para orang yang murid-murid Yesus yang kurang merenungkan, wah kok saya suruh makan daging, minum darah Tuhan ya. Maka dia mengundurkan diri. Keras sekali perkataan ini. Dan hanya ada beberapa yang tinggal. Lalu Tuhan mengatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan Petrus mewakili teman-temannya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan siapa kami akan pergi? Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudariku, Tuhan sudah mengorbankan dirinya supaya kita itu hidup. Kita sudah ditebus dari cengkraman setan. Kita sudah diselamatkan. Dan untuk itu Tuhan sudah bersatu dengan diri kita dengan Paskah kebangkitannya itu. Maka mari kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir di dalam diri kita. Supaya kita ikut mewartakan apa tujuan pokok Tuhan hadir. Dan itu juga selalu diingatkan kepada kita. Mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah, itulah tujuan Yesus hadir. Dan sampai Yesus wafat bangkit. Mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah, Allah yang meraja, Allah yang menguasai hidup ini. Untuk itu kita berpikir adikodrati. Seperti sekarang istilahnya metaverse, tapi saya belum tahu artinya. Metafisika. Kita dulu belajar metafisika, yang di belakang fisik itu. Dan bukan yang nampak itu ya, itu kodrat saja bangunan megah, tapi kita suruh berpikir lebih mendalam. Allah menguasai, Allah meraja. Kalau Allah menguasai, meraja, hidup kita akan bahagia, salam. Menguasai diriku, hatiku, maka Allah yang suci, aku kudus. Maka aku tidak boleh dikuasai nafsu-nafsu seksualitas, nafsu orang-orang muda itu yang mencari kenikmatan diri. Karena Allah hadir di dalam diriku, aku kudus, aku suci. Dan kata-kataku juga harus kata-kata yang kudus, yang suci. Bukan penuh amarah, bukan balas dendam, tindakanku juga demikian, mudah mengampuni. Kalau Allah meraja di dalam diriku, di dalam kantorku, di tempat aku berkarya, dan saya harapkan seperti dalam bacaan pertama, itu kan Santo Petrus, setelah Yesus bangkit, cerita tentang gereja awal mula, gereja perdana, bagaimana Petrus pun bisa membuat orang mati hidup. Tetapi bukan seperti Tuhan Yesus, engkau hidup. Aku mengatakan imanmu menyelamatkan. Tuhan Yesus mengatakan aku, karena dia yang punya kuasa penyelamat. Tapi Petrus yang kudus karena Tuhan Yesus hadir di situ, dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, aku membuat engkau hidup. Maka tadi Dorcas atau siapa hidup, engkau lumpuh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau berjalan. Ini saudara-saudaraku, mari. Kalau kita mengalami apa saja, hadirkan Tuhan yang sudah bangkit
Dia menyelamatkan aku, menebus aku, tetapi bukan atas kekuatanku. Kalau aku bekerja apa saja, biar Allah yang meraja di pekerjaanku. Kalau aku sebagai suami, istri, keluargaku, biar Allah yang meraja di situ. Kalau aku mengalami ini mustahil, hadirkan Tuhan. Tuhan yang bangkit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan menyadari Tuhan yang hadir itu meraja di tempat yang mungkin kotor ini. Tuhan meraja di tempat orang yang sakit ini. Tuhan meraja, itu hadirkan. Seperti Petrus, atas nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, aku membuat kamu mati hidup. Bagi Petrus ya loh, ini mustahil membuat orang mati hidup. Orang lumpuh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau berjalan. Petrus tidak mengatakan berjalanlah, aku mengatakan berjalanlah, tidak. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena yang Allah yang meraja di dalam diriku, yang menguasai diriku, itu yang campur tangan, yang bertindak, bukan aku lagi. Nah, ini yang dimaksud saudara-saudariku, kita itu anak-anak kebangkitan. Setiap Paskah kita mengulangi itu lagi. Jadi Tuhan hadir meraja di dalam diriku. Itu perlu aku ungkapkan, aku wujudkan, aku laksanakan di dalam kata-kata, dalam tindakan. Untuk apa? Supaya orang sejahtera. Allah kalau meraja, orang itu sejahtera. Kalau Allah meraja, orang itu tidak mati. Kalau Allah meraja, orang itu tidak sakit, sembuh. Kalau Allah meraja, penuh persaudaraan. Kata-kataku, kata-kata surgawi yang penuh persaudaraan. Tidak benci, tidak marah. Kalau Allah meraja, aku hidup saling mengampuni. Yang mengampuni Allah. Maka mari salibkan. Salibkan apa? Hawa nafsuku. Salibkan rasa takutku. Salibkan apa yang membuat Anda tidak hidup lagi. Rasa benciku. Salibkan rasa apa lagi Anda yang tahu. Rasa ketakutanku masa depan, rasa apa yang Anda tahu. Kegelisahanku, salibkan itu. Biar Allah yang menguasai meraja di dalam diri kita. Kita semua sudah cukup lama mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan siang ini juga mengatakan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi saudara-saudariku, kita perlu bersyukur bisa mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi mari Tuhan sejak awal mewartakan kerajaan Allah. Jangan hanya untukku saja. Petrus, Paulus, para murid yang lain keliling kemana-mana. Allah tidak meraja di dalam diriku. Tapi Allah meraja di alam raya, di masyarakatku, di keluargaku, di tempat kerjaku, di situ. Kalau Allah merajakan hidup penuh persaudaraan, perdamaian yang sering kita dengar, Salom. Salom itu utuh, bersaudara utuh. Relasiku dengan Tuhan beres, relasiku dengan sesamaku, dengan teman sekantor, dengan istri, suami, anakku beres, relasiku dengan alam raya beres, dengan tanaman, tumbuhan, binatang beres. Salom utuh. Sehingga lewat kita, surga sudah bisa dicicipi, dinikmati oleh semakin banyak orang. Karena Kristus bangkit dan rohnya nanti dalam perayaan Pentakosta menyertai kita senantiasa, dan perlu kita menjadi alat-alatnya untuk mewartakan Allah yang berkuasa, menguasai meraja kehidupan ini. Amin.